Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu sejarah. Sejarah diartikan secara sederhana sebagai ilmu tentang asal-usul dan perkembangan peristiwa yang telah terjadi. Menurut Taufik Abdullah, sejarah dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sejarah dapat digunakan sebagai nasihat, misalnya dengan mengutip kata-kata Soekarno, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah." Ini berarti sejarah adalah sebuah kearifan yang dapat membimbing kita dalam mengarungi hidup saat ini dan merintis hari depan. Sejarah dapat juga dimaknai sebagai guru, seperti sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam bidang filsafat, Hegel mengatakan bahwa sejarah adalah proses ke arah cita kemanusiaan yang tertinggi. Kemudian bagaimanakah sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai disiplin ilmu dapat dilihat sebagai berikut. 1. Perhatian utama sejarah adalah masa lalu. Selanjutnya masa lalu barulah dianggap ada. Sebagai sasaran kajian, kalau terdapat bekas dan bukti yang bisa diteliti. A. Kajian sejarah hanya akan memperhatikan peristiwa yang menyangkut langsung perilaku manusia di masa lalu. Gempa, banjir, komet yang jatuh ke bumi, gerhana matahari, dan sekian macam peristiwa berada di luar perhatian ilmu sejarah. Hal ini termasuk natural history. Semua peristiwa alam itu barulah dianggap penting jika langsung berkaitan dengan pola perilaku manusia, seperti usaha manusia menanggulangi banjir, kepercayaan tentang makna gerhana, atau langsung mengubah nasib manusia. Contohnya, meletusnya gunung Vesuvius di zaman Eropa kuno yang menenggelamkan kota Pompei. Meletusnya gunung Tambora di abad ke-9 yang melenyapkan dua kerajaan di Pulau Sumbawa. B. Secara metodologis dan teknis, sejarah umat manusia dibagi atas dua zaman. Jadi, secara metodologis dan teknis, sejarah umat manusia itu dibagi dua zaman, dua masa. Zaman sejarah dan zaman praaksara. Ini zaman sebelum sejarah. Manusia memasuki zaman sejarah bila zaman itu menghasilkan bukti-bukti tertulis. Disebut zaman praaksara karena hanya meninggalkan bekas-bekas tak tertulis seperti fosil, alat-alat, dan lukisan batu. C. Secara metodologis dan teknis pula, sumber tertulis di atas kertas atau yang didapatkan secara lisan menjadi sasaran penelitian calon sejarawan. Tulisan tua dan kuno dan tertulis dalam bahasa arkais yang terpahat di batu, lempengan tembaga, dan sebagainya diselenggarakan oleh ilmu arkeologi dengan segala cabangnya. D. Apakah semua tindakan manusia di masa lampau yang tertentu itu harus masuk rekonstruksi sejarah? Konsep sejarah total hanya bertolak dari sikap yang mengharuskan sejarawan untuk memperhitungkan semua dimensi kehidupan sosial dalam usaha merekonstruksi peristiwa sejarah. 2. Corak penulisan sejarah dibedakan menjadi dua. A. Penulisan sejarah umum yang menguraikan perkembangan sejarah dari suatu bangsa atau suatu wilayah dan bahkan suatu lokalitas dari zaman ke zaman, seperti sejarah Indonesia atau sejarah Eropa atau Jakarta di abad 20. B. Penulisan sejarah khusus yang ditentukan oleh tema tertentu. Corak sejarah ini disebut juga sejarah tematis. Corak penulisan sejarah seperti ini umpamanya ialah budaya kuliner zaman kolonial. Kemudian reformasi agraria di awal abad ke-20, ada pertempuran 5 hari di Semarang, dan sebagainya. Dengan kata lain, judul-judul ini hanya tertarik pada aspek tertentu atau peristiwa tertentu saja. Kuliner, gerakan keagamaan, dan pertempuran yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Bila kita ingin mempelajari sejarah ekonomi, maka perlu kita membaca buku karya Anibon. Demikianlah sedikit ulasan tentang masalah sejarah. Semoga bermanfaat. Wassalam.